Halo teman Manai, selamat datang kembali di Manai Berkisah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang sangat menyayat hati, penuh misteri, dan baru saja terungkap fakta yang sebenarnya. Bayangkan malam yang tenang di sebuah desa, tiba-tiba ada suara tangisan bayi yang memecah keheningan. Di teras sebuah rumah, tergeletak seorang bayi mungil yang ditinggalkan begitu aja. Siapa yang tega melakukan ini? Apa alasannya dan kenapa lokasinya dipilih tepat di rumah itu? Selama berminggu-minggu ini menjadi misteri besar di Kabupaten Kuantan Singingi atau yang kita kenal dengan sebutan Kuansing, Riau. Warga heboh, polisi sibuk menyelidiki, dan teka-teki ini akhirnya terjawab dengan jawaban yang sangat tidak terduga. Di video yang panjang ini kita akan bedah tuntas mulai dari kronologi penemuan, proses penyelidikan, hingga fakta mengejutkan yang baru terungkap beberapa hari lalu. Siapkan hati kalian karena ceritanya sangat dalam dan menyentuh. Yuk kita mulai. Peristiwa ini bermula pada hari Selasa 17 Maret 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya berada di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing. Saat itu suasana desa sudah mulai sepi. Tiba-tiba warga yang bernama SN terkejut mendengar suara tangisan bayi yang sangat jelas berasal dari depan rumahnya. Dengan rasa penasaran dan sedikit was-was, SN segera keluar dan memeriksa. Betapa kagetnya dia. Di teras rumahnya terdapat seorang bayi laki-laki yang baru lahir, dibungkus dengan kain dan ditinggalkan begitu saja. Bayi itu masih hidup, menangis kencang seolah meminta pertolongan. SN dan keluarga segera mengamankan bayi tersebut, memberinya susu dan menghangatkannya. Keesokan harinya berita ini langsung menyebar ke seluruh desa. Warga heboh, banyak yang bertanya-tanya, siapa yang tega membuang bayi selembut ini? Apa dosanya? Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang, termasuk Dinas Sosial dan polisi. Selama hampir 3 minggu, identitas pelaku menjadi misteri besar. Siapa orang tuanya? Kenapa dibuang? Dan kenapa tepat di rumahnya si SN ini? Selama periode itu banyak spekulasi bermunculan. Ada yang bilang ini ulah orang yang tidak bertanggung jawab dari luar desa. Ada yang menduga ini kasus pelarian remaja yang hamil di luar nikah. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa bayi itu dibuang karena dianggap sial atau ada unsur mistis di dalamnya. Warga menjadi waspada. Mereka membicarakan kasus ini di warung, di masjid, dan di media sosial. Nama desa Simpang Raya tiba-tiba menjadi sorotan nasional karena kasus pembuangan bayi ini. Semua orang menebak-nebak, tapi nggak ada yang tahu jawaban pastinya. Polisi dan Dinas Sosial bekerja keras menelusuri jejak mulai dari memeriksa CCTV, bertanya ke warga, hingga mencari data ibu-ibu yang baru melahirkan di sekitar wilayah itu. Namun semua jalan tampak buntu, hingga akhirnya pada awal April 2026, sebuah pengakuan muncul dan mengubah segalanya. Pada hari Senin 6 April 2026, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinsos PMD Kuansing, Bapak Dodi Fitrawan, resmi memberikan konfirmasi yang mengejutkan seluruh masyarakat. Misteri ini akhirnya terjawab. Pelaku yang membuang bayi tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Udah kayak di film-film ya? Tapi tunggu dulu, ada fakta lain yang jauh lebih mengejutkan. Ternyata sang ibu ini adalah seorang mahasiswi yang sedang kuliah di Pekanbaru. Dan yang paling bikin Manai geleng-geleng kepala, sang ibu ini masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dekat dengan SN, pemilik rumah tempat bayi itu ditemukan. Bayangkan, dia membuang anaknya sendiri di rumah kerabatnya sendiri. SN yang menemukan bayi itu pun mengaku sama sekali tidak menyangka. Karena saat menemukan, dia tidak tahu bahwa bayi itu cucu atau keponakan dari kerabatnya sendiri.
Lalu kenapa dia melakukan hal seberat ini? Apa yang mendorong seorang ibu, apalagi yang berpendidikan tinggi sebagai mahasiswi, tega meninggalkan buah hatinya? Menurut keterangan resmi dari Dinas Sosial dan pengakuan sang ibu, motif utamanya adalah rasa malu dan takut. Bayi ini lahir dari hubungan di luar nikah. Sebagai seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan, dia merasa sangat malu jika hal ini diketahui oleh orang tua, dosen, teman-teman kuliahnya, dan masyarakat sekitar. Ini jadinya yang tahu seluruh Indonesia. Dia takut citranya hancur. Dia takut nggak bisa ngelanjutin kuliah. Dia takut dikucilkan. Rasa takut dan tekanan batin itu begitu besar hingga membuatnya mengambil keputusan yang sangat nekat. Membuang anaknya sendiri dengan harapan ada yang menemukan dan merawatnya. Dan kenapa memilih rumah SN? Karena dia tahu bahwa SN adalah orang baik, bertanggung jawab, dan pastinya akan merawat bayi itu dengan baik. Dia memilih tempat yang aman untuk menitipkan nyawa kecil itu. Meski caranya sangat menyakitkan. Setelah mengakui perbuatannya, perasaan sang ibu berubah. Dari yang awalnya malu dan takut, kini dia menyesal dan ingin mengambil kembali anaknya. Akhirnya, melalui proses administrasi yang jelas dan pengawasan dari Dinas Sosial, bayi yang berinisial EAA tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada keluarga dan ibunya. Bayi itu sehat, selamat, dan kembali dalam pelukan ibunya. SN pun dengan ikhlas mengembalikan bayi itu setelah tahu hubungan kekerabatannya. Kasus ini pun resmi ditutup dengan akhir yang cukup bahagia, tapi meninggalkan banyak pertanyaan besar bagi kita semua. Semua ini masih menjadi tanda tanya besar yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya demi melindungi privasi. Jadi teman Manai, apa yang bisa kita ambil dari kisah panjang misteri pembuang bayi di Kuansing ini? Pertama, hidup itu penuh kejutan dan tekanan. Apa yang kita lihat dari luar belum tentu sama dengan apa yang dirasakan orang di dalam. Seorang mahasiswi pintar pun bisa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Kedua, kasih sayang itu rumit. Seorang ibu bisa membuang anaknya bukan karena nggak sayang, tapi karena dia merasa nggak punya pilihan lain di bawah tekanan sosial yang berat. Ketiga, kita harus lebih bijak. Jangan terlalu cepat menghakimi. Daripada mencela, lebih baik kita membuka ruang dialog, edukasi, dan bantuan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab, dan masyarakat harus menjadi tempat yang aman, bukan tempat yang menakutkan bagi mereka yang berbuat salah. Akhir kata, kasus ini sudah selesai, bayi selamat, ibu pun kini bisa bertanggung jawab. Semoga kedepannya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan dukungan yang cukup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap misteri ada cerita manusia yang sangat dalam, penuh air mata, dan penuh pelajaran. Nah, sekarang giliran teman Manai. Menurut kalian, apa solusi terbaik untuk mengurangi kasus pembuangan bayi di Indonesia? Apakah karena kurang edukasi atau terlalu kerasnya hukum dan sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, mari berdiskusi dengan kepala dingin dan saling menghormati. Kalau video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian dan subscribe Manai Berkisah supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Manai pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.